Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Luar biasa. Pada pagi yang cerah ini kita masih tetap menyampaikan informasi ya untuk dapat kita ketahui dan apa-apa yang berkembang dalam negeri kita yang tercinta ini. Tapi pada pagi ini saya tidak menyampaikan menyangkut pilkada dan saya lebih fokus dulu untuk istirahat ya, berpikir kita ini yang sangat perlu saya sampaikan kepada Cincin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya sudah banyak dalam rangka kegiatan pemilu kada ini turun ke bawah, terutama di daerah-daerah kepulauan kita, Kepulauan Meranti, Pulau Bengkalis, Pulau Rupat. Ada hal yang sangat memprihatinkan saya, yaitu pertama, kawasan ini terjadinya abrasi yang luar biasa. Ya, pantai-pantai kita sudah banyak sekian meter jatuh ke laut akibat daripada ya gelombang, akibat daripada kerusakan lingkungan dan sebagainya. Kemudian lagi begitu juga menyangkut masalah hal-hal yang berkaitan menyangkut potensi gambut, yang dimana kita tahu bahwa daerah kita ini banyak hutan-hutan lindung ya, tapi hutan-hutan lindung kita sekarang sudah terjadi degradasi yang sangat memprihatinkan kita juga, dan kawasan-kawasan yang harus dipelihara dan dipertahankan sebagai daerah yang memiliki suatu kawasan gambut yang menghasilkan karbon ya. Tapi ini nampaknya sangat memprihatinkan kita. Oleh karena itu saya kebetulan, ini kebetulan saja Cincin, tuan-tuan dan puan-puan, seorang pakar ahli lingkungan, tapi bukan dari kementerian, tapi ini adalah dari Kementerian PP Muhammadiyah. Ini. Jadi kalau kita bicara PP Muhammadiyah, itu sejalan dengan tugas-tugas kementerian yang ada di pemerintahan Republik Indonesia ini. Ya, kalau di pemerintah ada Kementerian Lingkungan Hidup, ya, ada Kementerian Kehutanan. Di Muhammadiyah ada juga majelis namanya, Majelis Lingkungan Hidup. Dan kebetulan Majelis Lingkungan Hidup ini ketuanya adalah Dr. Azrul Tanjung. Masih energik, generasi muda kita. Ini jauh di bawah saya nih. Saya sudah kepala 70 ya. Beliau mungkin baru kepala 5. Kan jauh. Tapi namun demikian isi kepalanya cukup berisi ya. Oleh karena itu saya sengaja mengundang Pak Azrul Tanjung. Assalamualaikum Pak Azrul. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Azrul? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat, segar, bugar. Segar bugar. Alhamdulillah. Memang kalau orang Muhammadiyah itu nampak cahaya. Iyalah. Orang yang sering sujud, ya nak ya? Insyaallah. Memikirkan alam semesta ini ya. Insyaallah Pak Azrul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Saya sudah hari kedua ini. Hari ketiga. Hari Jumat ke Riau membuka rapat kerja Majelis Lingkungan Hidup. Ya. Dilanjut Sabtu ada pelatihan kader lingkungan zona Sumatera. Sumatera ya? Zona Sumatera. Hadir di samping Riau, Sumut, Palembang, Lampung, dan daerah-daerah di Sumatera. Alhamdulillah berjalan cukup lancar dan masih berlangsung. Masih ya? Masih berlangsung. Sorenya saya juga diundang oleh PWM untuk memberikan pencerahan
seluruh masih tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup ya. PWM Nampaknya begitu penting ya, penting, lingkungan hidup penting ya. Rapim Will seluruh pimpinan daerah. Kemudian kemarin juga berkesempatan ke Majelis Ulama Indonesia MUI. Sama, saya masih bicara tentang lingkungan hidup, tapi semuanya itu kita kaitkan dengan aspek-aspek kekinian, ya. Terutama yang berhubungan dengan bisnis dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah, itu menjadi catatan penting kehadiran saya 3 hari di Pekanbaru. Ya, Masya Allah. Inilah kita gunakan kesempatan yang baik ini melalui Tok Wan Channel Insya akan melakukan suatu wawancara lah kita Pak Asrul ya. Kira-kira Pak Asrul, ini sebagaimana saya katakan tadi, kondisi Riau. Riau ini kan kawasan hutan tropis ya, yang cukup besar, potensial besar. Tapi terjadi eksploitasi hutan di Riau ini ya semenjak zaman Orde Baru ya sampai hari ini, maka terkontaminasi oleh hal yang bisa merusak lingkungan. Betul. Kawasan hutan sudah habis, gundul, dijadikan kawasan HTI. Betul. Kemudian tanaman sawit. Ini kan persoalan, walaupun itu memiliki nilai ekonomi yang cukup besar dalam rangka devisa negara ya. Tetapi akibat ekosistemnya menghadapi suatu masalah. Betul. Nah, kira-kira bagaimana program, terutama saya katakan tadi menyangkut masalah abrasi. Apakah ada hubungan program pemerintah dengan PP Muhammadiyah yang bisa disinkronkan dan bisa dibantu untuk Riau ini ke depan? Nah, kedua, bagaimana menyelamatkan degradasi gambut di Riau ini? Dan ini sangat potensial sebetulnya kan, menghasilkan karbon kan? Betul. Kalau ini dikelola dengan baik. Insyaallah. Sedangkan kondisi sekarang ini gambut di Riau ini sudah terjadi degradasi yang sangat akut ya. Dan ini perlu kita upayakan ke depan, dan sebetulnya di segi regulasi kan sudah ada itu kan ketentuan yang mengatur, yaitu PP nomor 57 tahun 2016. Malah pemerintah daerah dianjurkan ya untuk membuat suatu rencana pelindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Nah itu kan. Nah, kira-kira bagaimana Pak Asrul bisa memberikan suatu pemikiran ke depan, dan perlu ya memberikan bantuan lah dengan melalui majelis lingkungan hidup. Silakan Pak Asrul cerita. Terima kasih, Tuan. Jadi memang Riau adalah pusat sawit Indonesia. Tercatat cukup banyak perusahaan-perusahaan besar yang berpusat di Jakarta yang melakukan aktivitas ekonomi hutan, baik itu kayu maupun sawit. Nah, ya yang sangat kita sayangkan ya, walaupun ini sudah terjadi dan berjalan cukup lama, justru kegiatan perkebunan sawit itu dilakukan di lahan-lahan gambut. Nah, di mana lahan gambut ini sesungguhnya punya nilai ekonomis yang juga tidak kalah, bahkan bisa lebih besar daripada sawit. Nah, tapi memang kita selalu tertinggal, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di negara kita, khususnya di Riau. Nah, saya ingin sampaikan bahwa memang bisnis karbon atau carbon trade di negara kita memang masih baru ya, 3 tahun terakhir lah. Dan di Indonesia nilai karbon juga masih rendah, hanya $5 per kubik ton. Nah, tetapi di Australia dan negara-negara sekitarnya, termasuk Asia,
karbon ini sudah punya nilai $30. Memang jauh ya. Nah, yang lebih dahsyat lagi di Eropa. Di Eropa sangat dibutuhkan mereka. Karbon ini nilainya, harganya sudah 80 US dollar per kubik ton. Nah, kita bisa bayangkan kalau pemerintah Pak Prabowo membuka keran ekspor karbon, nah ini sebuah devisa yang sangat luar biasa. Kira-kira di Indonesia berapa luas kawasan gambut? Kita belum punya data baru ya. Kenapa? Karena tadi itu saya katakan bahwa khususnya gambut itu sudah banyak yang ditanami sawit. Mungkin yang paling besar di Riau. Ya. Nah, tetapi masih ada kawasan-kawasan yang jumlahnya lumayan besar lah, ya, di atas 10.000 sampai 20.000 itu masih ada. Nah, di Riau memang agak sulit kita dapatkan. Belum ada data ya? Agak sulit ya, karena sudah hampir rata ya kebun sawit. Nah, tetapi ada potensi lain yang juga punya nilai karbon yang tinggi, yaitu mangrove. Jadi karbon ini nilainya paling tinggi ada dua. Mangrove dan gambut. Nah, saya hari ini insya Allah mengundang Kepala Dinas Kehutanan di acara Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah yang kita konsentrasikan zona Sumatera. Hari ini kita akan berdiskusi tentang seberapa besar real gambut dan mangrove yang ada di daerah masing-masing di setiap Sumatera khususnya di Riau dulu. Riau ya. Riau dulu. Nah, saya kemarin berdiskusi dengan teman-teman, ternyata masih ada ratusan ribu sepanjang pantai di Riau ya. Nah, itu bisa kita bayangkan kalau ini kita bisa olah dengan baik secara ekonomis. Nah, itu akan menghasilkan devisa yang tidak kecil. Nah, contoh ya, di Sumatera Selatan, ya, itu ada lahan yang nilai karbonnya 1 juta kubik ton per tahun. Nah, kita bisa bayangkan kalau hanya $30 saja kali 15.500, berapa besar potensi ekonomi yang ada di sana. Apalagi keran ekspor ini dibuka oleh negara, ya, sehingga kita bisa memperdagangkan karbon sampai ke Eropa. Nah, ini akan kita lakukan, kita libatkan Muhammadiyah, termasuk kampus, ya. Nanti juga kita ajaklah ormas-ormas lain, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini jangan sampai karbon ini terbengkalai. Nah, tetapi untuk menuju ke arah sana memang harus kita siapkan infrastruktur bisnisnya, ya. Biayanya tidak kecil, ya. Tetapi karena ini menarik, banyak investor yang sangat tertarik. Nah, beberapa investor sudah bertemu dengan saya, dan mereka mau berbagi saham dengan Muhammadiyah misalnya. Nah, selanjutnya kita harus melibatkan masyarakat. Nah, selama ini kan perkebunan sawit, ya, HTI, nah, itu tidak melibatkan masyarakat secara langsung, ya. Masyarakat umumnya hanya menjadi karyawan, kemudian mendapatkan CSR dalam bentuk charity. Nah, ke depan mangrove ini masyarakat harus terlibat langsung. Ya. Apa misalnya? Nah, di kawasan mangrove ini kalau bagus, ya, kita yang rusak kita tanami, dia tidak hanya bisa menahan gelombang laut, tetapi di situ akan berkumpul hewani laut.
Ya, apa habitat kepiting, udang, ikan. Ya. Nah, ini yang harus kita Apakah kita selamatkan? selamatkan. Nah, kalau ini berkembang bagus, mangrove-nya, kepiting, ikan, dan udang itu tumbuh dengan baik. Nah, inilah pendapatan masyarakat secara langsung. Jadi ini harus berada di sekitar daerah-daerah pantai. 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 Terutama saya katakan tadi, misalnya di Riau ini tingkat abrasi yang begitu. Nah, ini luar biasa. Kerusakan pantai Riau ini luar biasa. Iya. Nah, kenapa? Karena selama ini masyarakat tidak diedukasi. Nah, kalaupun ada edukasi temporer, hanya sekali waktu. Iya. Kalaupun ada penanaman lagi mangrove, itu juga temporer. Nah, ini tidak bisa. Ini harus berkelanjutan. Masyarakat bisa kita libatkan kalau ada potensi-potensi ekonomi yang bisa mereka ambil. Nah, ini kan tidak. Nanam mangrove ditinggalkan. Belum tentu mangrove-nya tumbuh dengan baik. Iya. Nah, Tidak dipelihara dengan tidak baik. dipelihara dengan baik. Hanya menjalankan program, sudah tanam ya selesai. Nah, kita tidak menyalahkan pemerintah, Iya. walaupun sekarang ada apa yang kita sebut dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Ya. Nah, tetapi BRGM sendiri tidak akan sanggup, walaupun mengajak masyarakat. Nah, harus ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang di kawasan mangrove. Syukur-syukur nanti bisa gambut. Nah, kalau ada potensi ekonomi di sana, saya yakin masyarakat akan mau ya terlibat memelihara mangrove maupun gambut. Kenapa? Ada sesuatu yang mereka dapatkan dari itu. Nah, kita tidak bisa membangun kesadaran hanya dengan mengajak, menghimbau. Kenapa? Ya karena masyarakat butuh ekonominya, kehidupan mereka. Nah, kalau tidak ada sumber kehidupan di sana, Nah, mungkin bisa apa? Mangrove ini diapakan, dijual, apalah. Nah, Pak Asrul sedikit. Jadi ini kan melalui proses. Ya. Ya, tidak begitu tanam langsung jadi kan tidak. Betul. Tapi melalui proses ya. Betul. Lama gitu kan ya. Nah, sedangkan kehidupan ekonomi masyarakat itu kan tidak bisa diapakan apa? Ditahan dulu, tak mungkin kan? Nggak bisa. Nah, ini bagaimana sistemnya itu? Ya. Jadi secara pribadi saya dan teman-teman juga sudah melakukan ini di Sumatera Selatan. Ya. Nah, memang tahap awal kita membutuhkan proses izin usaha yang waktunya cukup panjang. Nah, untuk itulah saya minta kepada pemerintah, khususnya pemerintah Prabowo hari ini, supaya birokrasi ini diperlonggar. Tidak, ya betul. Nah, hari ini dulu kita mengurus hutan itu cukup di satu kementerian. Nah, sekarang sudah 2 kementerian, kehutanan dan lingkungan hidup. Tapi ya sudahlah. Nah, tetapi bagaimana goodwill pemerintah itu bisa, ya tidak. Ini karena ada istilah kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, sekarang harus dibalik. Dihilang ya. Dibalik itu. Kalau bisa dipercepat, ngapa dipersulit? kenapa dipermudah? Apa diperlambat? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, kenapa? Karena semata-mata ini adalah untuk kegiatan bangsa dan negara kita. Ya, masyarakat terbantu, pengusaha punya bisnis, dan negara akan dapat devisa. Ya, jadi harus ada saling lah, ya, saling antara pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Nah, termasuk ormas-ormas ini, khususnya ormas Islam Muhammadiyah. Nah, kalau ini sudah menjadi satu kesatuan, insya Allah potensi-potensi besar ini akan sangat membantu negara kita. Dan ini nilainya tidak kecil. Kita bisa bayangkan kalau
mangrove ini karbon ini bisa kita ekspor ke Eropa, luar biasa ini potensinya. Keuntungan kedua, kita bisa mempertahankan negara kita sebagai paru dunia. Ini dua keuntungan besar. Ketiga, kekuatan kita menjadi lebih besar, memberdayakan masyarakat. Jadi ada 3 aspek yang langsung sekaligus terbantu. Nah, di dalam bisnis karbon ini kita wajib punya apa yang kita sebut dengan visi FS ya, rencana feasibility study. Nah, itu nanti termasuk harus ada anggaran dalam memberdayakan masyarakat itu. Jadi memang tersedia dana. Jadi pengusaha itu untuk masuk ke bisnis itu sudah ada itu rencana memberdayakan masyarakat. Nah, jadi kalau mangrove kita tanam untuk jangka waktu berapa lama, kalau memang habitat kepiting, udang itu sudah mulai mengecil, nah kita harus tabur lagi di sana. Oh gitu ya. Udang, kepiting, bibit ikan harus kita tabur lagi. Nah, supaya berkembang biak. Nah, tapi kalau mangrove-nya bagus, itu automatically hewan itu akan datang sendiri. Nah, ini potensi besar yang memang menjadi penting, khususnya bagi Riau yang sangat terkenal dengan potensi mangrove yang besar dan potensi gambut yang juga besar. Nah, walaupun sudah puluhan tahun nih sawitnya dan HTI-nya berjalan. Nah, inilah sebuah keseimbangan yang kita sebut dengan keseimbangan baru. Ya, sudahlah, sawit tetap jalan, HTI tetap jalan, tetapi lahan yang masih ada kita selamatkan, tapi menjadi sebuah entitas bisnis baru. Jangan hanya merawat, memelihara, tapi menjadi sebuah kegiatan bisnis. Ya, ini catatan penting kita. Nah, sebab kalau bisnisnya nggak jalan, nggak mungkin masyarakat bisa libatkan. Karena bagaimanapun kebutuhan hidup mereka kan. Betul. Nah, ini gini Pak Asrul, memang kalau segi teori tadi itu betul ya. Yang kenyataan sekarang kondisi masyarakat kita yang berada di pesisir apalagi dengan kondisi alam begitu sekarang ini, mereka mencari ikan sudah sulit sekarang, terus terang saja. Kemudian begitu juga kalau mereka mau petani atau berkebun juga dalam keadaan sulit, karena lahan-lahan mereka sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan itu dan apalagi menghadapi masalah-masalah regulasi, ketentuan dan peraturan. Memang mempersulit masyarakat lah itu. Sisi ini yang saya katakan terjadi kesenjangan sekarang ini. Pengusaha besar menikmati alam kita, tapi rakyat hanya sekedar menjadi penonton. Ya ini kan ini tantangan bagi PP Muhammadiyah. Disitulah Muhammadiyah harus hadir. Jadi Muhammadiyah sudah memutuskan pada muktamar yang keberapa saya lupa di Makassar. Muhammadiyah itu sudah mencanangkan era kebangkitan umat. Nah, artinya apa? Bisnis, ekonomi harus diperkuat. Maka sekarang seluruh lini yang ada di Muhammadiyah yang kita sebut dengan majelis, termasuk di dalamnya majelis lingkungan hidup, harus bermuara kepada ekonomi. Nah, makanya saya tidak tahu kenapa PP Muhammadiyah menunjuk saya ketua majelis itu, padahal saya tidak punya basis, tidak punya latar belakang sebagai orang lingkungan ataupun kehutanan. Nah, tetapi basis saya bisnis, basis saya ekonomi. Nah, hutan, laut, sungai, mangrove, gambut, ini adalah sebuah potensi ekonomi yang besar. Nah, harus kita kelola dengan baik. Muhammadiyah harus hadir
Sebab kalau Muhammadiyah tidak hadir, hanya pengusaha yang hadir. Nah ini, ya itu saya kata tadi tuh. itu. Jadi terjadi suatu kesenjangan yang luar biasa. Terjadi kesenjangan. Ini merupakan bencana nanti ini. Bencana. Ya, nah, tidak bisa hanya pengusaha. Muhammadiyah harus hadir. Dan saya tekankan Muhammadiyah harus punya saham di mangrove ini, di gambut ini. Muhammadiyah harus punya saham. Kenapa? Karena nanti Muhammadiyah lah yang melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan di masyarakat paling bawah. Nah, kita punya majelis lingkungan hidup, kita punya majelis pemberdayaan masyarakat, kita juga punya majelis ekonomi. Nah, ini akan turun ya? Secara berbarengan, bersamaan, secara berkolaborasi dan simultan. Ya. Nah, kenapa? Karena Muhammadiyah dalam sejarah lebih dari 100 tahun, nah sudah biasa terjun, terlibat langsung di level masyarakat tingkat bawah. Dan Muhammadiyah ini mulai dari pimpinan pusat sampai ke desa, ranting, yang kita sebut dengan ranting. Dan Muhammadiyah ya sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan memberdayakan masyarakat. Kenapa? Ya kita utamakan amar ma'ruf, ya. Nahi ma'ruf, nahi mungkar itu kalau memang sangat dibutuhkan. Gitu. Kenapa? Ya amar ma'ruf ini menyangkut masyarakat paling bawah ini. Ya. Kalau nahi mungkar, ya kita kan misalnya ada pemerintah yang nggak beres. Nah, itu kan situasi yang darurat. Darurat. Tetapi kalau amar ma'ruf, itu sepanjang masa. Itu Muhammadiyah harus turun. Pokoknya menegak kebaikan, kebaikan itu sudah merupakan suatu keharusan dan wajib. Ya bahkan wajib ya. Saya meyakini bahwa jika ada masyarakat yang tidak makan dan di mana di situ ada pimpinan Muhammadiyah, berdosa kita. Berdosa kita. Nah, maka gerakan-gerakan ekonomi di seluruh lini termasuk di lingkungan itu harus kita gerakan. Nah, kenapa? Karena kita sudah bermufakat di Makassar untuk menggerakkan ekonomi umat. Ya. Baik Pak Asrul, jadi ini menarik ini ya. Cuma saya masih bukan tidak bukan tidak dianggap tidak jalan ya. Tapi ini bisa berjalan apabila sistem organisasi kita ini betul-betul mampu ya menanggapi dan melaksanakan apa yang menjadi program oleh PP Muhammadiyah. Ini kan terpulang kepada SDM, sumber daya manusia. Betul. Di tingkat pimpinan, apalagi di tingkat bawah. Kalau mereka tidak paham kan juga sulit juga kan. Betul. Jadi apa upaya di internal dulu untuk menyatukan pemikiran dan pemahaman bagaimana kita melaksanakan ini ke depan. Nah ini perlu saya tegaskan bahwa bisnis karbon bukan sebuah wacana. Saya 3 tahun lalu sudah mulai menjalankan bisnis ini. Nah, jadi itu, jadi bukan sesuatu yang baru. Dan saya terjun langsung di bisnis ini. Dan saya melibatkan Muhammadiyah. Tidak hanya di pemberdayaannya, tetapi Muhammadiyah kita beri golden share dalam bentuk saham. Jadi ini sudah kita tata sedemikian rupa, tidak hanya menjadi sebuah wacana, tetapi betul-betul akan sudah kita lakukan. Insya Allah 2025 pertengahan sudah ada nanti lahan yang bisa kita perjualbelikan untuk mangrove-nya. Kita mohon doa kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk bisnis ini bisa terlaksana, berjalan dengan baik. Jadi memang
Muhammadiyah itu tidak banyak orang yang bisa beretorika di Muhammadiyah. Iya. Mereka banyak dia berbuat, lebih banyak bekerja dalam diam, kira-kira gitu. Nah, tapi karena ini khusus ya, perlu kita siarkan, sehadir untuk termasuk mensiarkan, memberikan penyegaran lah kepada warga bahwa ini akan jalan. Nah, Riau termasuk salah satu daerah yang akan kita follow. Oh, iya. Riau. Nah, ini lalu ada menjadi program ya. Ya, ada 18.000 sampai 20.000 mangrove di Riau yang sudah saya bidik dan saya sudah bawa pengusahanya. Nah, ini kalau lahannya bisa kita ambil, kita langsung Muhammadiyah punya golden share, punya saham langsung. Nah, jadi saya berharap ke depan di samping kita membesarkan amal usaha, apa itu rumah sakit, klinik, sekolah dan kampus yang memang menopang dakwah Muhammadiyah, ke depan kita berharap ada bisnis-bisnis real yang ikut menopang kegiatan Muhammadiyah. Dan Riau ini sebuah entitas bisnis karbon, prospeknya sangat bagus ya? Sangat besar. Nah, kami mohon doa kepada seluruh keluarga Muhammadiyah, apa yang sudah kami rencanakan, yang sudah kami aktualisasikan selama 3 tahun terakhir, ini betul-betul akan terwujud menjadi dakwah bilhal dalam rangka amal ma'ruf kita, kira-kira gitu. Baik, Pak Asrul, ini luar biasa kalau diturut ini pembicaraan kita pagi ini. Mungkin ada apa sebelum saya tutup ini merupakan closing. Nah, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, Muhammadiyah sudah 14 tahun mencanangkan gerakan ekonomi. Selama lebih dari 100 tahun, gerakan kita sosial pendidikan, sehingga tidak usah diragukan lagi. Kita punya banyak sekolah, banyak kampus, bahkan ada kampus yang di luar negeri, ada sekolah yang di luar negeri. Kita punya klinik, rumah sakit, panti asuhan. Itu lebih dominan sosial. Jadi dakwah kita sekarang harus lebih luas lagi kepada sektor ekonomi real. Nah, kenapa? Inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Saya tidak anti politik. Saya senang adik-adik kita ikut partai atau menjadi tim ses. Nah, tetapi kalau adik-adik senior kita ikut di dalam konstelasi politik dengan basis ekonomi yang tidak kuat, nah, kita akan hanya menjadi operator. Apalagi sekarang kondisinya sudah berubah ya. Sudah berubah. Jadi ke depan akan lahir pengusaha-pengusaha muda Muhammadiyah yang nanti mengisi lini-lini kehidupan, termasuk lini politik kita. Kenapa politik penting? Ekonomi penting. Politik ekonomi itu satu kesatuan. Tidak bisa kita pisahkan. Ya, tidak seperti kalau pagi-pagi kita minum kopi, gula dan kopi itu satu kesatuan. Ya, jadi nggak bisa kita aduk kopi dengan gula, tapi bagaimana gula dan kopi menjadi satu kesatuan untuk bisa kita nikmati. Inilah antara politik dan ekonomi. Tidak bisa kita pisahkan. Baik, Pak Asrul, terima kasih Pak Asrul. Sama-sama, terima kasih. Jadi cincin tuan-tuan dan pepuaskan, demikianlah pembicaraan kita tadi yang sangat luas ya, dengan Bapak Dr. Asrul Tanjung yang tadi mencerita bagaimana Riau termasuk daerah potensial, sangat potensial ya, dalam pengembangan gambut, dan begitu juga dalam menyangkut masalah mengatasi mangrove ya, abrasi pantai kita. Dan daerah-daerah itu kita ingin kembalikan balik menghasilkan habitat ikan, kepiting dan sebagainya. Ya, dulu daerah kita ini sangat besar penghasilan ikan. Apalagi dulu di bagian sepi api
merupakan penghasilan ikan yang terbesar dulu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Akibat tadi itu abrasi, kemudian terjadinya gambut kita sudah tidak dapat dipeliharakan lagi, sehingga terjadilah hal-hal yang kita rasakan pada hari ini. Oleh kerana itu, Pak Asrul sebagai Ketua Majlis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah akan memberikan bantuan bentuknya memberikan pembinaan dan meningkatkan sumber daya kita dalam pengembangan bidang ekonomi ini, sehingga di akar rumput masyarakat kita yang berada di pesisir ini dapat terangkat dalam peningkatan ekonomi mereka. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Asrul dan selamat jalan. Dan sekali lagi encik-encik, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini harus kita sharekan, komen, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.